Shalom, salam sehat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Namun sebelum itu kita meminta pertolongan kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di malam hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan masih berikan untuk kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Lebih Tuhan tolong hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, bila boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang telah saya pilih dari kitab Yunus. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Namun saya tidak akan baca semuanya. Saya akan baca hanya ayat 4 dan ayat yang ke-7. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Saya akan baca ayat 4 dan juga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke atas laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Amin atas firman Tuhan yang telah kita baca pada kesempatan hari ini. Lewat pembacaan kita pada saat ini, saya akan memberikan suatu tema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu lari dari panggilan Tuhan. Lari dari panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, berbicara tentang kitab Yunus. Kitab ini adalah kitab yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, di mana dalam kitab Yunus ini bercerita tentang ada seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Namun nabi ini tidak mau atau dia berencana untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan atau dari panggilan Tuhan. Kitab Yunus adalah kitab yang terkenal dan juga kitab yang sangat menarik. Arti nama Yunus sendiri yaitu merpati. Dia adalah putra Amitai. Ia disebut dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 25 sebagai nabi kepada kerajaan utara Israel semasa pemerintahan Yerobeam yang kedua. Nabi Yunus ini berasal dari Gad-Hefer, suatu desa di suku Zebulon, yang letaknya di sekitar Nazaret di Galilea. Pelayanan nubuat Nabi Nuh ini tidak lama setelah masa pelayanan Nabi Elisa, bertumpang tindih dengan masa pelayanan Amos, dan juga diikuti oleh masa pelayanan Nabi Hosea. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, apakah yang dimaksudkan dengan panggilan? Panggilan merupakan suatu imbauan atau suatu ajakan, atau bisa juga berupa suatu undangan. Berbicara tentang panggilan, pastinya ada suatu objek yang memanggil.
dan juga ada satu objek yang harus dipanggil. Itu yang dimaksudkan dengan panggilan. Dalam pembacaan kita pada saat ini, Tuhan berbicara kepada Nabi Yunus bahwa bangunlah, pergilah. Bangunlah, pergilah. Kata bangunlah di situ adalah kata yang tidak asing lagi dalam Perjanjian Lama, di mana setiap Allah memanggil seorang nabi atau mengutus seorang nabi atau mengutus orang yang dipilihnya, pastinya Allah berkata bahwa bangunlah, pergilah, atau bangunlah dan katakanlah. Kata itu juga dikatakan Tuhan kepada Nabi Yunus ketika Tuhan menyampaikan pesan kepadanya bahwa bangunlah, pergilah. Pergilah ke kota Nineve, kota yang besar itu. Kota Nineve yang besar itu setidaknya 4 kali disebutkan dalam kitab Nabi Yunus ini. Penduduk kota Nineve dihuni oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang kejam, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang sangat ditakuti oleh masyarakat pada saat itu. Tetapi Nabi Yunus ketika hendak dipanggil dan disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, dia malahan tidak ingin pergi, atau Nabi Yunus malahan berpikir bahwa dia akan melarikan diri. Dia akan pergi ke suatu tempat yang jauh dari hadapan Tuhan. Makanya ketika dia hendak pergi, dia berencana untuk lari dari hadapan Tuhan. Dia hendak pergi ke Tarsis. Nah, dia berpikir bahwa ketika dia pergi ke Tarsis, Tuhan tidak akan melihatnya dan dia akan jauh dari hadapan Tuhan. Nah, terus apa yang terjadi ketika Nabi Yunus ingin pergi atau ingin melarikan diri dari panggilan Tuhan? Apa yang menjadi akibat bagi Nabi Yunus ketika dia tidak taat dan ingin pergi dari panggilan Tuhan? Kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi akibat Nabi Yunus ketika dia tidak taat atau ingin melarikan diri dari panggilan Tuhan. Yang pertama yaitu Tuhan menurunkan angin ribut dan badai besar. Ayat yang keempat saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke atas laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Tuhan menurunkan angin yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, angin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, angin dalam bahasa Ibrani yang disebut sebagai ruach, artinya nafas atau roh. Angin dengan kemiripan nafas, yaitu pernafasan yang masuk akal atau bahkan kekerasan, secara kiasan, kehidupan, kemarahan, dan ketidaktepatan. Jadi angin dalam pembacaan kita pada saat ini bisa diibaratkan sebagai murka Allah atau kemarahan Allah kepada Nabi Yunus, karena Nabi Yunus tidak taat dan pergi dari panggilan Tuhan. Allah mengirimkan badai besar
dan ombak. Ketika Nabi Yunus sudah hendak dalam perjalanan ke Tarsis, Allah mengirimkan badai yang besar, angin yang kencang, supaya bahwa ketika angin itu melanda kapal yang ditempati Yunus itu, Nabi Yunus akan sadar bahwa apa yang dilakukannya itu sudah salah, apa yang dilakukannya itu telah menyimpang dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, pada tahun 1912, tepatnya tanggal 15 April 1912, kapal laut Inggris LMS Titanic tenggelam di Samudra Atlantik Utara. Kita pastinya pernah mendengar cerita tentang kapal Titanic. Itu sangat heboh pada zamannya. Kapal Titanic adalah kapal laut terbesar dan termewah yang pernah dibangun. Kapal Titanic adalah kapal yang sangat besar dan juga sangat mewah. Kapal Titanic ini dirancang oleh pembuat kapal dari Irlandia, namanya William Peary, dan dibangun oleh Belfast di Irlandia. Nah, kapal Titanic diklaim sebagai kapal tercepat di dunia. Nah, kapal Titanic ketika dia berlayar untuk pertama kalinya, karena kapal ini sangat besar, dia mampu membawa kurang lebih 2.200 penumpang dan awak. Kita tahu bahwa kapal Titanic ini tenggelam atau mengalami kecelakaan. Ketika hendak berlayar, penumpang yang dibawa itu yang sebanyak 2.200 orang, dikatakan bahwa 1.500 orang meninggal dan 700 orang yang selamat. Kapal Titanic tenggelam setelah menabrak gunung es. Banyak orang berpendapat bahwa kapal Titanic ini tidak akan pernah mengalami kecelakaan, karena mereka berpikir bahwa kapal Titanic ini adalah kapal yang mewah, kapal yang besar, kapal yang sudah memakai bahan-bahan yang bagus, sudah memakai bahan-bahan yang canggih. Mereka berpikir bahwa kapal Titanic ini tidak akan tenggelam lagi atau tidak akan mengalami kecelakaan lagi. Tetapi apa yang dipikirkan banyak orang, apa yang dipikirkan oleh semua orang tidak seperti yang terjadi atau yang dialami oleh kapal Titanic ini. Nah, kita tahu bahwa kapal Titanic tenggelam setelah menabrak gunung es. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa tidak akan ada musibah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kita berpikir bahwa apa yang kita sudah lakukan itulah yang benar dan itu adalah yang paling sangat bagus untuk bisa dilakukan juga oleh orang lain. Tetapi tidak seperti itu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Apa yang kita sudah anggap benar, apa yang kita sudah anggap bagus, apa yang sudah kita anggap bahwa itu adalah baik, itu bisa saja di hadapan Tuhan itu adalah hal yang sangat buruk atau hal yang tidak baik yang harus kita lakukan. Seringkali dalam kehidupan kita melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sering kita lari dari panggilan Tuhan. Kita sering mengatakan bahwa saya ini Kristen. Saya orang yang percaya.
takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, tetapi kita sudah mulai meninggalkan pelayanan, tidak mau lagi melayani Tuhan, mulai kompromi dengan daging, dunia, dan kesenangan pribadi. Kita mulai lari dari panggilan Tuhan, lari dari tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, lari dari panggilan Tuhan, bukan itu yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan menginginkan kita untuk melakukan yang baik dan benar di matanya. Sesungguhnya panggilan Tuhan adalah sangat mulia dan itu merupakan anugerah. Jika Tuhan memanggil kita, itu bukan karena kita kuat atau kita gagah, namun yang Tuhan cari adalah orang-orang yang memiliki hati yang rela, mau dibentuk untuk menjadi alat kemuliaannya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar bagian yang pertama, apa yang menjadi akibat ketika kita ingin lari dari panggilan Tuhan, yaitu Tuhan menurunkan angin ribut dan badai besar. Kita akan belajar poin yang kedua, akibat bagi kita ketika kita ingin lari dari panggilan Tuhan, yaitu malapetaka akan menimpa kehidupan. Malapetaka akan menimpa kehidupannya. Ayat yang ke-7. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Maka mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Malapetaka akan menimpa kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kata malapetaka dalam bahasa Ibrani yaitu rah, yang memiliki arti buruk, jahat, kesulitan, penderitaan. Malapetaka tidak menyenangkan, kejahatan, bahaya, kesengsaraan, duka, dan masih banyak lagi. Jadi dapat dikatakan bahwa malapetaka adalah penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan bagi diri kita sendiri, dan pastinya kita tidak ingin mengalami hal yang disebut malapetaka dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan kita pada saat ini, Nabi Yunus ketika orang-orang yang bersamanya di atas kapal telah membuang undi, dan dikatakan firman Tuhan bahwa Nabi Yunuslah yang kena undi itu. Nabi Yunus ketika orang-orang yang bersamanya di atas kapal telah membuang undi, dan undi itu dan Nabi Yunus yang kena undi itu, mereka berkata kepada Yunus, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa yang telah kamu lakukan, atau apa kesalahan yang telah kamu lakukan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang menceritakan sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak. Kedua orang tua anak tersebut adalah orang yang sangat sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga kedua orang tua tersebut tidak memiliki waktu untuk mengurus anak mereka sendiri. Nah, suatu hari ibu anak ini
memberikan solusi kepada suaminya. Dia mengatakan bahwa dia akan mencarikan pengasuh anak atau babysitter bagi anaknya, supaya ketika mereka pergi untuk bekerja, anak mereka akan aman karena ada yang menjaga atau ada yang mengasuhnya. Tetapi sang suami tersebut tidak setuju dengan apa yang istrinya katakan kepadanya. Dia berkata bahwa alangkah lebih bagusnya, alangkah lebih baiknya kalau dia sendiri atau istrinya sendiri itu yang merawat anaknya. Alangkah lebih bagusnya kalau ibu sendiri yang merawat anaknya sendiri. Nah, tetapi ketika suaminya mengatakan hal seperti itu kepada istrinya tidak mendengar dan dia bersikeras untuk mencarikan pengasuh bagi anaknya. Berselang beberapa hari kemudian, sang ibu sudah mendapatkan orang yang tepat. Dia sudah mendapatkan orang yang dia pikir bahwa dia sudah cocok untuk menjadi pengasuh bagi anaknya. Tanpa dia sadari bahwa orang yang dia anggap sudah tepat, orang yang dia sudah anggap baik, itu adalah orang yang jahat. Nah, babysitter ini yang sang ibu sudah dapatkan adalah orang yang jahat, orang yang kejam. Dia adalah orang yang baru keluar dari penjara karena kasus pembunuhan. Nah, sang ibu tidak mengetahui ketika beberapa hari kemudian pengasuh anak ini sudah bekerja dan kedua orang tua ini juga bekerja seperti biasanya. Suatu hari dikatakan bahwa ketika orang tua dari anak ini sudah pergi bekerja, dikatakan bahwa pengasuh anak ini menjalankan aksinya. Nah, dikatakan bahwa dia membunuh anak dari kedua orang tua tersebut. Dia membunuh anak dari kedua orang tua tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Biasa dalam kehidupan kita sering mengambil keputusan yang salah. Sering teledor dalam mengambil sebuah keputusan. Sama dalam cerita kita tadi bahwa sang istri yang salah mengambil keputusan, mengambil seorang pengasuh, tetapi pengasuh itu adalah orang yang jahat dan pengasuh itu yang membunuh anak mereka. Dalam pembacaan kita pada saat ini, Nabi Yunus memberikan pelajaran kepada setiap kita yang mendengar. Apa yang menjadi pelajarannya? Bahwa dalam mengambil sebuah keputusan, kita harus pikirkan secara matang. Nabi Yunus mengambil keputusan untuk pergi jauh dari hadapan Tuhan. Ia ingin lari dari panggilan Tuhan, tanpa ia sadari bahwa Tuhan tahu, dan itu adalah keputusan yang salah. Pertanyaan bagi kita semua, bahwa haruskah kita mengalami penderitaan, kesesakan, atau teguran dari Tuhan terlebih dahulu, baru kita taat dan mengerjakan panggilannya dengan setia? Lari dari panggilan Tuhan bukanlah suatu way out atau jalan keluar, tetapi setia mengerjakan panggilan Tuhan, setia kepada Tuhan, melakukan tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang
yang percaya, yang telah dipanggil oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita telah belajar bersama-sama dua bahagian firman Tuhan yang menjadi pelajaran bagi kita, yang menjadi akibat bagi kita jika kita tidak taat dan ingin lari dari panggilan Tuhan. Yaitu yang pertama, Tuhan menurunkan angin ribut dan badai besar. Dan yang kedua adalah malapetaka akan menimpa kehidupan kita. Kisah Yunus ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini telah mengajarkan kepada kita. Saya rindu dan Tuhan juga rindu kita semua melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tunaikan tugas pelayanan dan panggilan kita. Mari kita lakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, apa yang kamu lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyertaimu dan Tuhan akan memberkatimu. Bersama-sama dengan Tuhan kita mampu, bersama-sama dengan Tuhan kita kuat, dan bersama-sama dengan Tuhan kita akan menang melawan persoalan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami telah belajar bersama-sama firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu setia, selalu mengandalkan Tuhan, selalu setia mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami kepada Tuhan. Mengajarkan kami untuk selalu setia melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.